billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal buhusyu usyirat wa idzal biharu sujirat wa idzan nufusu zuwidat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idzas suhufu nusirat wa idzas sama'u qusitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsi makin muta'in sama amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa ayna tazhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ayyasa Allahu Rabbul Alamin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa LNJ TV. Kembali dalam program Coffee Break bersama saya Asep Gumilar di kesempatan malam hari ini dalam sebuah tema yang sangat menginspirasi kita semua, yaitu bontang menghafal. Dan baru saja pemirsa kita saksikan penampilan dari salah seorang hafiz Indonesia yang pada waktu bulan Ramadan kemarin tampil di RCTI, yaitu Nanda Hilda Hanifah. Kita berikan dulu aplaus untuk Nanda Hilda Hanifah yang telah menampilkan kemampuannya, yaitu menghafal surat At-Takwir. Subhanallah. Pemirsa NJTV, perlu diketahui bahwa Nanda Hilda Hanifah ini masih berusia 5 tahun, dan kemarin ketika mengikuti Hafiz Indonesia, Nanda ini masih berumur 4 tahun. Subhanallah, sebuah penampilan yang sangat luar biasa dari seorang anak kecil yang sudah hafal juz amma. Tentunya untuk mendiskusikan atau mengobrolkan tema kita di kesempatan kali ini, kami sudah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa di tengah-tengah kita, yaitu tentunya yang pertama adalah orang tua dari Nanda Hilda Hanifah. Alhamdulillah telah berkenan hadir. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Dewi ya namanya, Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan juga Pak Kusuma, apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, baik, sehat ya. Dan juga kami kedatangan tamu dari SDIT Cahaya Fikri. Alhamdulillah telah berkenan hadir di tengah-tengah kita kepala sekolah dari SDIT Cahaya Fikri, yaitu Bapak Ustadz Yugo Widyairatama SPD. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Dan juga guru tahfidz dari SDIT Cahaya Fikri, yaitu Ustadz Muhammad Amin LC. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa, tentunya menarik sekali apabila kita membahas tentang gerakan menghafal, yaitu tentunya menghafal Al-Quran. Tentu kita memerlukan yang namanya contoh ataupun juga tauladan. Dan kali ini tadi kita sudah melihat seorang anak kecil yang luar biasa telah menampilkan kemampuannya, dan kita akan coba ajak-ajak ngobrol dulu nih pada kesempatan kali ini. Dan juga tak lupa bagi pemirsa yang ingin bertanya tentang bontang menghafal atau gerakan menghafal ini, Anda bisa bertanya di line telepon kami, yaitu di 1103 bagi Anda yang berada di area komplek PT Badak, dan di 551126 bagi Anda yang berada di luar area komplek PT Badak. Nah, saya ingin tanya-tanya dulu nih kepada orang tua Nanda Hilda Hanifah. Ibu Dewi,
sebenarnya bagaimana awal ceritanya Nanda ini bisa mengikuti Hafidz Indonesia yang diadakan oleh RCTI? Pada awalnya ini permintaan Hilda ya waktu itu. Dia suka pernah melihat acara di stasiun TV lain tentang kontes Little Miss ya, Little Miss Indonesia. Kemudian ada keinginan karena dia hobi suka menari juga di sekolah gitu ya. Kemudian dia ingin gitu ikut acara itu. Kemudian diutarakan ke saya, Umi saya pengen ikut acara itu gitu. Emangnya kamu bisa apa, kata saya gitu. Dia bilang saya bisa menari katanya. Kemudian saya bilang ya kalau yang menari mah banyak. Saya bilang gitu banyak ya, contohnya. sudah banyak gitu. Nanti ya kalau ada lomba yang mengaji, Hilda boleh ikut. Kemudian emang ada itu lomba ngaji anak-anak lagi di TV gitu. Ya berdoa aja, mudah-mudahan ada. Itu keinginan itu diutarakan pada saat kapan ya Bu itu? Bulan apa ya? Sebulan sebelum ada pengumuman di RCTI. Sebelum ada acara itu ya. Sebulan sebelumnya insya Allah. Kemudian setelah dia mengutarakan itu, sebulan kemudian di sekolah kakaknya itu kan SD ya. Iya. Ada ibu gurunya bilang bahwa ada lomba ada audisi untuk Tahfidz Indonesia di RCTI. Kemudian dia menawarkan kakaknya karena kakaknya kan sudah hafal waktu itu di sekolah. Oh, iya. Iya, kakaknya sudah kelas berapa kakaknya ini? Waktu itu kan kelas 2. Kelas 2 ya. Kemudian setelah kita telepon ini kan ada syaratnya. Kemudian kita di SMS ya, itu syarat-syaratnya. Kemudian ternyata syaratnya cuma umur 3 sampai 6 tahun. Oh, itu batasannya ya. Iya, kemudian 7. Masih ingat ya. 3 sampai 7. Kemudian kan kakaknya udah 9 tahun ya. Oh, sudah lewat ya. Sudah lewat, jadi nggak bisa. Terus saya bilang sama gurunya, adanya aja gitu. Yang dimasukkan. Terus didaftarkan. Saya tanya, Hilda mau nggak gitu. Mau gitu. Kemudian kami daftar ke RCTI. Tapi waktu itu memang sudah hafal juz amma ya? Ya, jadi gini ya ceritanya. Gimana? Jadi ceritanya tuh kami tuh ini nggak ada rencana ya untuk Hilda ini nggak ada gitu. Memang dia dari umur 3 tahun dia pernah di pengajian acara-acara keislaman di masjid kami. Dia umur 3 tahun itu belum umur 3 tahun seingat saya dia sudah bisa membaca surat ayat kursi. Oh, sudah bisa lancar ya? Bisa langsung tampil di depan panggung waktu itu. Subhanallah acara Isra Mi'raj kalau di depan ibu-ibu majelis taklim ya. Dia baca ayat kursi. Jadi dari keberanian dia itu saya percaya gitu ya sama dia. Betul. Insya Allah Hilda bisa gitu. Kemudian terus ada keinginan juga dari dia, jadi saya daftarkan. Kemudian setelah melalui berbagai macam tes ya, ada 3 waktu itu audisinya. Tes hafalan sampai juz amma ya belum lancar gitu. Itu pun karena sering mendengar kakaknya latihan. Jadi ke bawah ya, ke bawah hafal. Tapi alhamdulillah lulus juga ya audisinya waktu itu ya. Kemudian kan nggak hanya tes yang hafalan aja ya, kalau di TV ada tes wawancara, ada tes kamera. Betul. Jadi ternyata pemirsa, begitulah awal ceritanya bagaimana Nanda Hilda ini bisa mengikuti program Tahfidz Indonesia. Nah, ini kepada ayahnya Pak Kusuma ya. Saya ingin tanya tentang bagaimana sebenarnya pembinaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap Nanda Hilda sendiri sehingga Nanda Hilda ini mampu mengikuti Tahfidz Indonesia ini. Apakah di rumah sering tadarus misalnya atau bagaimana? Iya. Sebenarnya begini, kami memang punya cita-cita dari dulu, kami berdua sama istri ya, itu menginginkan anak kita tuh semuanya hafal Quran. Nah, maka dari dulu kita sudah coba ajarkan sendiri, tapi ternyata nggak banyak beroleh hasil gitu ya. Kemudian sampai suatu ketika ada yang titik tolaknya yang saya pikir itu ada suatu acara seperti maulid ya. Itu ada seorang teman itu menginspirasikan untuk membuat anak-anak kita nih ya, anak-anak kita untuk ya seperti kalau di Tahfidz Indonesia itu battle ya. 1, 2 sampai kompetisi 5 ya. orang gitu ya. Nah itu 5 ayat
Meskipun yang disuruh hafal cuman ini, misalnya Hilda cuma 5 ayat, Husna cuma 5 ayat gitu ya, surat An-Naba saat itu. Nah, sehingga kami beberapa keluarga, teman-teman waktu itu mengajari anak-anak tuh dengan sungguh-sungguh untuk menghafal itu. Nah, titik tolak dari situ ternyata Hilda, Husna, sama kakaknya lagi, satu lagi Haidar, itu mampu ternyata. Nah, maka kita coba datangkan guru. Guru itu guru ngaji ya, guru untuk tahfiz ini. Jadi kita buatlah semacam halaqah Quran di rumah ya, yang pesertanya mereka, dan alhamdulillah dalam waktu beberapa bulan ya, mungkin 2-3 bulan itu sudah berhasil ya. Yang jelas Husna sudah lebih dulu hafal kakaknya Hilda, kemudian menyusul kakaknya lagi, dan sekarang Hilda juga sudah hafal. Selain itu mungkin kebiasaan-kebiasaan apa saja yang biasa diterapkan di rumah ini supaya anak-anak bisa cepat hafal, itu apa saja? Iya, jadi khusus untuk Hilda ya, dari itu dari awalnya ibunya ini saat hamil dia 9 bulan itu dia hatam 9 kali ya. Jadi setiap bulan itu hafal. Jadi setiap bulan itu menghatamkan ya. Luar biasa. Setiap bulan hatam. Jadi memang dia sudah dengar Al-Quran dari dulu, belum lagi mungkin bapaknya, dan kemudian juga kaset murotal itu kita setel terus hampir 24 jam. Kemudian juga kita memang berikan beberapa masalah ya, seperti saya sendiri pernah memperoleh ada kena penyakit gitu ya, yang namanya dystonia. Yang terakhir itu ya terapinya ya seperti itu. Saya rasakan kalau saya mendengarkan Quran satu hari sampai 24 jam lah itu ya, sampai tidur itu terus nyala. Itu lebih enak gitu. Lebih nyaman gitu ya. Iya, lebih nyaman ya. Sakit itu leher saya again, mungkin sekarang juga mungkin masih terlihat. Kemudian anak saya juga Husna itu kan dia pernah autis ringan. Pun terapinya setelah kita berobat ke sana kemari ya dengan Al-Quran itu, sehingga memang di keluarga kami itu sudah dilazimkan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran hampir 24 jam lah di rumah itu ya. Jadi itu kemudian juga kita memotivasi anak-anak ya, karena pertama kali anak itu bisa belajar Al-Quran karena dia harus dimotivasi dulu ya, didorong bagaimana dulu. Dia saat kalau dia hatam Quran misalnya bisa meninggikan derajat orang tuanya dengan memberikan mahkota di surga nanti yang terangnya lebih dari matahari, sinar matahari. Kemudian juga bahwa Quran itu bahwa belajar dan mengajar Quran itu adalah perbuatan paling mulia ya. Betul. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Kemudian bagaimana juga terpujinya kita kalau kita belajar, kalau kita tersendat-sendat maka dapat pahala. 2 pahala. Betul. Kemudian kalau kita bacanya dengan penuh kebaikan maka dikumpulkan dengan malaikat yang mulia. Ya, motivasi-motivasi seperti itu yang kita berikan kepada anak-anak. Kemudian setelah itu fasilitas ya itu panggil guru, kemudian kitanya juga murojaah. Jadi kadang-kadang terbalik, misalnya gurunya hafalan sama guru, murojaah sama kita, atau hafalan sama kita, murojaahnya sama guru gitu. Jadi ada 2 alternatif ya. Ada orang tua dan juga ada guru ngaji yang didatangkan. Mengaji yang duluan. Jadi ternyata kuncinya adalah menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran terlebih dahulu Pak ya. Betul. Supaya anak ini memang sudah punya bekal untuk menghafal itu sendiri. Betul.